Tangkap Rizik, dia tukang bikin onar. Tidak ada lagi orang-orang yang ngaku-ngaku mulia di negeri ini. Kalau mau mulia, tunjukkan dengan akhlaknya, dengan adabnya, dengan ilmunya. Tapi kita dilaporkan sebagai pelanggaran HAM. Mereka lah pelaku pelanggaran HAM. Judulnya Bantuan Filistin. Ya ikhwan, buat bikin rumah baru, sumbangan untuk rakyat Filistin. Jangan bilang tidak ada. Pada ketar-ketir semua, setan-setan di sana dalam comberan pada ketar-ketir semua. Sekarang kata mereka pelangap-longo. Kalau ini nggak pelangap-longo. Kowar-kowar nyali nol. Ya itulah Rizik dan Bahar. Tuh siapa tuh? FPI bukan? Sini. Kamu gimana? Mau jihad? Kemana? Palestina? Papua? Kemana? Ke Yaman? LGBT tidak ada tempat di negeri ini. Komunis tidak ada tempat di negeri ini. Berdasarkan format yakni fi dzambih minal mu'minina yakhruj. Orang kaya meminta kepada orang miskin. Kebalik. Niat hati mau menghina TIJ, yang terhina ya orang sudah terhina. Majikan-majikan mereka. Gitu ya. ...2029 TIJ maju di Pilpres. Itu pun kalau misalnya mau diterima di partai politik maksudnya. Kalau TIJ jadi presiden, bayangkan muka Rizik ya ikhwan. Bayangkan muka Bahar kalau TIJ jadi presiden pemenang pemilu 2029. Hari pelantikan TIJ, Rizik dan Bahar pingsan saudara. Pingsan, bayangkan kalau TIJ. Tidak ada lagi orang-orang yang ngaku-ngaku mulia di negeri ini. Kalau mau mulia, tunjukkan dengan akhlaknya, dengan adabnya, dengan ilmunya. Seberapa dia bermanfaat untuk rakyat, seberapa dia bermanfaat untuk negeri ini. Apa sumbangsihnya untuk negeri ini. Itu kalau saya jadi presiden. Ya, kalau sama aja seperti wali mereka, hayalan. Tapi untuk menjadi presiden di negara Republik Indonesia, saya sebagai putra Indonesia tentu masih punya peluang kalau didukung oleh partai politik. Tangkap Rizik, dia tukang bikin onar, saya perintahkan kepada bawahan saya. Nangis si Rizik, kita dizolimi, tapi kita dilaporkan sebagai pelanggaran HAM. Mereka lah pelaku pelanggaran HAM. Gitu kalau saya jadi presiden. Kalau TJ jadi presiden, bayangkan. Sita aset mereka. Ya. Norak mereka. Dan lembaga-lembaga yang mencari dana untuk bantuan kemanusiaan disaring. Nggak boleh sembarangan, karena pemerintah menyiapkan dana untuk membantu. Kita buat hubungan nanti dengan negara-negara lain yang membutuhkan pertolongan. Seperti Palestina misalnya, kita siapkan anggaran dari negara untuk membantu. Oh, rakyat mau berpartisipasi silahkan. Tapi untuk penggalang donasi harus diseleksi secara selektif. Tidak boleh sembarangan. Itu dana yang masuk alirannya kemana harus ada audit. Selama ini kan nggak ada audit. Suka-suka hati mereka. Nah, biar kalian tahu. Ada audit sekarang, nggak ada. Masuk berapa? Masuk 100%. Yang ditransfer berapa? 10%. Sisa 90% masuk kas sendiri untuk membangun majelis ini, majelis itu, markas ini, markas itu, markas syariah, markas ini, markas itu. Judulnya Bantuan Filistin. Ya ikhwan, buat beli baju baru bini, masuk dari darah anak-anak dan perempuan Filistin. Buat bikin rumah baru, sumbangan untuk rakyat Filistin. Jangan bilang tidak ada. Nah, ya. Auditnya pakai T, bukan pakai D ya. Kalau pakai D jadi audit. Itu Ba'alawi. Ingat itu ya ikhwan, kalau TIJ jadi presiden. Lawatan Presiden Iqbal ke Petamburan. Pada ketar-ketir semua, setan-setan di sana dalam comberan pada ketar-ketir semua. Gagah kan? Kalau yang sekarang kata mereka pelangap-longo, kalau ini nggak pelangap-longo. Kowar-kowar nyali nol, ya itulah Rizik dan Bahar. Kowar-kowar nyali nol di depan TIJ, depan budaknya iya. Tuh siapa tuh? FPI bukan? Sini. Nggak usah cium tangan, nggak usah. Saya bukan Habib, saya presiden. Ya udah, bye-bye ya, bye-bye. Ngapain?
ngutip dana untuk apa? Untuk acara aneh. Ini pakai buat kau sekian persen, ini buat acara. Ini bukan uang rakyat nih. Ini dari hasil penjualan kopi sebelum saya jadi presiden. Itu siapa? Rizik. Kenapa? Antum kenapa? Ya selama Bapak jadi presiden, tekor saya Pak. Jangan gitu, jangan lemah. Kamu gimana? Mau jihad? Kemana? Palestina? Papua? Kemana? Ke Yaman? Udah, saya izinin. Berapa orang mau berangkat? Saya langsung tanda tangan presiden kan? Nah, tuh kalau saya jadi presiden. Kalau TIJ jadi presiden. Dan bukan hal yang mustahil, tidak sama dengan mimpi Ba'alawi. Ini masih punya peluang. Pertama, saya sebagai warga negara Indonesia. Kedua, saya berpendidikan. Ketiga, kalau ada yang memilih. Nah, ya? Iya. Saya gini Pak, mohon nih surat izin untuk saya pingin solawatan di dalam mau solawatan di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis agama. Jangan bawa nama Nabi ke tempat maksiat. Jangan solawatan di dalam kandang ayam. Mendadak jadi presiden TJ kan. Terus si Arya gimana? Biarkan. LGBT tidak ada tempat di negeri ini. Komunis tidak ada tempat di negeri ini. Somat nanti jadi Watimpres. Kenapa dulu kan bukan, dia sekarang nggak berani ngomong karena takut sama Rizik. Jadi nanti di backup sama negara, siapa yang nggak berani langsung Watimpres, Dewan Penasehat Presiden gitu. Kalau TIJ jadi presiden ya, iya. Kalau si Rumel nanti akan saya jadikan sebagai merpati yang akan selalu mengantarkan surat resmi dari presiden, surat yang sifatnya rahasia. Rumel jadi dia akan sering keliling-keliling. Nah, itu nanti jadi pos. Nah, dia akan saya jadikan merpati dari istana. Mel sini. Romli sini. Kamu antarkan ini kepada Presiden Vladimir Putin. Bilang kerjanya bagus sama ini. Indonesia siap untuk bekerja sama dengan Rusia. Gitu. Ya, iya. Kemiskinan tidak perlu kita berantas. Tidak perlu kita memberantas kemiskinan. Kalau diberantas kemiskinan, nanti nggak ada lagi orang yang bisa kita minta tolong. Bersihkan got, suruh manjat kelapa, nggak ada lagi. Semua udah kaya. Biarkan kemiskinan itu ada. Tetapi kebutuhan rakyat terpenuhi. Biarkan dia miskin, tapi dia mampu membeli apapun kebutuhannya. Itu kalau saya jadi presiden. Ya, kemiskinan itu dijadikan sebagai alat untuk mencari pahala orang kaya. Bukan mencari sumbangan orang kaya. Tuh kalau saya jadi presiden. Orang miskin kita jadikan sesuatu yang bermanfaat, bukan kita manfaatkan. Manfaatnya apa? Sebagai lumbung pahala orang-orang kaya untuk menyumbang ke mereka. Bukan sebagai alat orang kaya untuk meminta dari orang miskin. Ini kan kebalik. Berdasarkan format yakni fi dzambih minal mu'minina yakhruj. Orang kaya meminta kepada orang miskin, kebalik. Berasa presiden ya kan? Berasa presiden. Bang, di sini maghribnya lama bang di Aceh. Jangan kau samakan dengan tempatmu ya bang. Di sini kalau maghrib azan, bukan teriak. Jangan sampai kayak si Arya. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Bukan gitu. La haula wala quwata illa billah. Itu jawabnya. Yang satu lagi, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Datuk ana apa datuk ente? Kakek ana apa kakek ente? Janda au jandi? Aneh kalian di seberang sana jawab azan ya. Aneh. Si Arya lagi live. Sok-sok Gus. Tiba-tiba lagi ngomong. Ini dunia pencot. Dunia pencot ini memang seperti itu. Kita nggak usah masuk-masuk dunia pencot. Hayya 'alas shalah. Dari masjid. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Bentar azan saudara. Hayya 'alas shalah. Woi, sejak kapan jawab azan? Ketika muazin membacakan hayya 'alas shalah, kau jawab hayya 'alas shalah. Sejak kapan? Hah? Sejak kapan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kakek ana apa kakek ente? Sejak kapan menjawab azan seperti itu? Siapa yang ngajarin? Bagi mukaddam. Saya masih simpan video itu, lucu bagi saya itu.
Disitulah ketahuan dobol. Tunjuk videonya TJ nanti ya, nanti gua upload. Mau nyari-nyari dulu di file. Niat hati mau menghina TJ, yang terhina ya orang sudah terhina, majikan-majikan mereka, gitu ya. TJ mau dihina kayak gimana pun ya, TJ nggak akan keberatan dengan hinaan. Kenapa? Karena saya mengakui bahwa saya dari setetes air yang hina menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, yang kemudian akan membungkus tulang belulang. Kalau mereka kan beda, mereka merasa diri dari setetes air raksa, kemudian menjadi segumpal emas, dari segumpal emas menjadi sebongkah berlian, tapi hayalan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak bermanfaat untuk hewan dan tumbuhan. Dan saya izin pamit, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesadaran, keberkahan ilmu, keberkahan umur dan juga keberkahan rezeki. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.